Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita aturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga langkah kita dalam bermajelismu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah bersama guru kita Bapak Kiai Syaturi Abdul Rauf, dan tema pada hari ini adalah berpuasa sebelum bulan puasa tiba. Mari kita awali dengan membaca doa niat taklim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, maka tidak mengulur waktu lagi kepada Pak Kiai, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, majelis ruang berkembang, majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, siang ini kita kembali diberi kesempatan melanjutkan kembali kajian kita Risalatul Mu'awanah wal mudhaharah wal mu'azarah liraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Ya, kitab yang sama-sama kita kenali menjadi semacam panduan bagi kita, panduan untuk bisa pulang selamat sampai ke akhirat. Kitab ini disusun oleh beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad, yang siang ini ya kita ingin menyimak ya nasihat-nasihat beliau yang beliau tulis di kitab Risalatul Mu'awanah. Nasihat ya, bagaimana kita berpuasa sebelum bulan puasa tiba. Tinggal berapa hari lagi Bapak Ibu? Selasa depan masih Sya'ban ya. Iya, sekitar 9 ya. 10 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan puasa. Ya, syahrus saum, syahrus syam, bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi kita ingin bagaimana kita sudah berpuasa sebelum bulan puasa tiba. Kita simak nasihat beliau di kitab Risalatul Mu'awanah ini yang ada kaitannya dengan puasa, ya ada kaitannya dengan Ramadan. Ini kata beliau, wa 'alaika bil iktsari min a'malil birri wa khususan fi syahri Ramadan. Wa 'alaika, kata beliau, wajib bagimu bil iktsari, untuk memperbanyak
memperbanyak min a'malin birri, amal-amal al-birri, amal-amal kebajikan. Wa khususnya fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan besok. Kenapa memperbanyak? Nah, beliau memberi alasan fa inna thawaban nafilati. Ya. Salah satu yang menjadi dasar adalah karena sesungguhnya pahala amal sunnah fihi, di bulan Ramadan, itu ya'dilu, sebanding thawabal fardhu fi ghairihi, pahala amal fardu di luar Ramadan. Ya, jadi kalau bahasa kitanya mumpung, ya, mumpung Ramadan itu bulan di mana amal sunnah sebanding dengan amal wajib. Ya, padahal selisih pahala amal sunnah dengan amal wajib itu jauh sekali. Ya, jadi amal sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan sama dengan kita pahalanya melakukan amal wajib di luar Ramadan. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa beliau memberikan pesan kepada kita untuk memperbanyak amal al-birru. Ya, jadi beliau menyebut amalnya adalah amal al-birru. Ya, nah ini yang nanti akan kita bahas, seperti apa amal al-birru yang dinasihatkan oleh beliau di kitab Risalatul Mu'awanah ini. Nah, selanjutnya beliau juga berpesan, wa aidan fa innahu yahsulu fi Ramadan minat taisiri wan nasyad. Demikian juga kata beliau, ini mumpungnya adalah karena di bulan suci Ramadan itu rasanya amal kayak mudah. Wan nasyad, kita kayaknya semangat. Kalau sebelum Ramadan selesai Isya bawaannya pengen kemana Pak? Pulang. Tapi kalau sudah Ramadan habis Isya kok ada semangat untuk tetap di masjid. Fi amalil birri, jadi semangat melakukan amal al-birru. Ma la yahsulu mithlahu wa la qaribun minhu fi ghairihi minasyuhur. Apa yang kita tidak temukan di bulan-bulan selain Ramadan. Bapak Ibu, kalau selain Ramadan target baca Quran khatam berapa kali? Sekali dalam 1 tahun. Iya, kadang di luar Ramadan itu setahun juga belum tentu khatam. Tapi begitu di bulan Ramadan, kayaknya kalau sampai nggak khatam sekali itu kebangetan. Ramadan kok nggak khatam Quran itu kebangetan. Ramadan kok nggak sedekah, kebangetan. Dan memang kebangetan, sampai-sampai Rasul mengatakan kebangetan kalau seandainya di bulan Ramadan dosa tidak diampuni. Jadi memang Ramadan itu betul kata beliau, ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak sungguh-sungguh di dalam melakukan amal. Nah, kenapa kemudian amal di bulan Ramadan itu mudah? Ada semangat. Nah, kata beliau, wadzalika li'anna nafsal mutakasilata 'anil birri masjunun bil ju'i wal 'atas. Ini semua karena nafsu yang membuat kita malas. Al-mutakasilati atau al-mutakasilata yang membuat kita malas 'anil birri, dari melakukan amal kebaikan itu masjunatun. Terbelenggu, terpenjara bil ju'i wal 'atas, dengan rasa lapar dan haus. Nafsu itu kan kuat pas kalau lapar. Maaf, kalau pas kenyang. Lagi lapar diajak ngerasani orang kan males ya Bu ya. Lagi haus kok diajak ngerasani, enggak, males. Wasyayatin, termasuk yang menjadi sumber keburukan itu kan setan. Al-muthabbitati 'anil al-muthabbitatu 'anil khairi musaffadatun. Sebagaimana juga setan yang menghalangi dari perbuatan baik itu terbelenggu. Dan bukankah ini yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Informasi seperti ini itu menjadi tanda baik atau tanda buruk bagi kita Bapak Ibu? Tanda buruk loh Bu. Kenapa tanda buruk?
Karena kalau sebelum Ramadan, kita kalau berbuat salah itu biasanya yang kita tuding siapa? Setan. Nafsu. Nah ini di bulan Ramadan setannya sudah dibelenggu. Terus kok tetap berbuat buruk? Berarti selama ini setannya siapa? Nah itu yang akhirnya kan menjadi tamparan nih. Jadi Ramadan itu kayak cermin bagi kehidupan kita. Selama ini sebenarnya yang menjadi setan bagi diri kita itu siapa? Setan yang minal jinnah atau setan yang minan nas, dan nasnya itu ya na'udzubillah ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau juga menyampaikan wa abwabun nari mughallaqatun, pintu-pintu neraka itu ditutup. Iya. Nah kalau ditutup tertarik nggak Bapak Ibu? Enggak. Iya. Jadi kalau seandainya di bulan Ramadan kau masih tertarik melakukan perbuatan buruk, ini enggak sesuai. Wa abwabul jannati mufattahatun, pintu surga dibuka. Wal munadi, di langit sana itu yunadi, akan memanggil-manggil fi kulli lailatin, di setiap malam, memanggil-manggil bi amrillahi, karena perintah dari Allah. Ya kan ada panggilan, bukan panggilan di speaker masjid bangunkan sahur. Nah bunyi panggilannya adalah ya baghi al khair halum, wa ya baghi asyarra aksir. Ya. Wahai orang yang ingin kebaikan, kemarilah. Wahai orang yang ingin kejahatan, berhentilah. Ya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir nasihat yang beliau tulis untuk kita di kitab ini, wa yambaghi alla ta'ruja fi hadha syahri asy-syarifi ala ghairi amalil akhirah. Wa yambaghi, dan sepantasnya, semestinya, alla ta'ruja fi hadha syahri syarif ala ghairi amalil akhirah. Jangan sampai di bulan yang mulia ini kita melakukan amal yang tidak bernilai akhirat. Wala tadkhulu fi syai'in min a'malid dunya. Dan jangan sampai kemudian masuk ke dalam amal dunia illa idza kana daruriyan, kecuali kalau amal dunia itu sangat penting. Nah ini nasihat beliau yang terakhir, rasanya belum kita lakukan ini. Apa kata beliau? Waj'al syughlaka bi amril ma'ashi fi ghairi Ramadan. Jadikan kesibukanmu mencari dunia itu di luar Ramadan. Wasilatan ilal faraghi lil ibadati fihi, agar kita punya waktu yang luang untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Kayaknya nasihat beliau ini yang terakhir belum ya Bu ya? Atau sudah Pak? Jadi kesibukan cari dunia itu di luar Ramadan, Nah, sehingga masuk ke Ramadan itu punya tabungan. Nah, sehingga ketika Ramadan betul-betul masyghulun, sibuk dengan amal ibadah, sibuk dengan amal kebaikan. Dan sebenarnya itulah yang dilakukan oleh para salafus salih. Nabi SAW lebih-lebih di akhir Ramadan itu beliau nggak disibukkan dengan urusan dunia. Betul-betul i'tikaf 10 hari yang di bulan suci Ramadan. Bahkan di akhir Ramadan semasa hidup beliau, di Ramadan terakhir dalam hidup beliau i'tikafnya itu 20 hari. Betul-betul nggak ngurus dunia. Kenapa? Sudah dirancang. Tentu kalau ini memang bergantung pada realita kita. Tapi sebisa mungkin memang Ramadan itu kita tidak disibukkan kecuali oleh urusan akhirat. Nah, kenapa beliau menasihatkan seperti ini? Apa ibrah yang kita bisa dapatkan? Ramadan itu seperti mengingatkan kita tentang hidup kita. Hidup itu, kata banyak orang, perjalanan. Nah, perjalanan hidup. Nah, dalam perjalanan hidupnya manusia itu ada 3 kemungkinan Bapak Ibu. Ada orang yang hidupnya itu merantau.
Ada pula yang hidupnya keluyuran. Dan ada orang yang hidup di dunia itu statusnya minggat. Kita termasuk yang saat ini hidup di dunia. Kira-kira ya, kita ini masuk yang mana ini Bapak Ibu? Merantau, keluyuran, atau minggat? Apa bedanya? Bedanya ya, kalau keluyuran, merantau itu tujuannya jelas, betul? Merantau ke Malaysia, tujuannya jelas. Iya. Nah, selain tujuannya jelas, yang dicari juga jelas. Iya. Nah, kalau merantau, waktunya itu dibatasi atau nggak dibatasi? Dibatasi. Merantau kemana Pak? Ke Malaysia. Berapa tahun? Itu bisa menyebut. Ya paling nggak 5 tahun aja lah. Nanti setelah itu pulang. Itu namanya merantau. Kalau keluyuran, tujuannya tidak jelas. Yang dicari nggak jelas. Tapi waktunya dibatasi nggak keluyuran? Orang keluyuran ya, di pasar malam, kalau pasar malamnya tutup pulang nggak? Pulang. Berarti waktunya dibatasi. Tapi tujuan dan yang dicari tidak jelas. Kalau minggat, tujuannya tidak jelas, yang dicari tidak jelas, waktunya tidak dibatasi. Nggak ada orang minggat sampai kapan ya, sebulan aja lah saya minggat. Orang minggat kan nggak punya pikiran untuk kembali, untuk pulang. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kira-kira kita masuk yang mana ini? Merantau, keluyuran, atau minggat? Sebenarnya mudah untuk kemudian menebak ya, minimal menebak ya. Orang kalau merantau, bedanya dengan keluyuran dan minggat, kalau orang merantau itu rindu pulang nggak? Orang merantau rindu pulang. Kalau keluyuran, ya sebelum bosan tetap aja keluyuran. Jadi orang keluyuran tuh nggak pernah punya pikiran untuk pulang. Kalau minggat, wah apalagi memang nggak ada niat untuk pulang. Nah, kalaulah betul kita hidup ini merantau, kan kita semua pasti akan pulang kembali ke akhirat. Pertanyaannya, sudah rindu pulang belum Bapak Ibu? Nah ini jadi pertanyaan ya, kenapa ya? Saya kok masih takut mati ya? Masih membayangkan mati itu sebagai peristiwa yang pedih ya, padahal tidak ada yang lebih indah dalam hidup kita melebihi indahnya saat dimana kita pulang kembali ke asal kita, yaitu akhirat. Nah dari tiga pilihan ini ya, maka pada akhirnya memang kita nggak punya pilihan bagaimana hidup ini betul-betul merantau. Nah kalau merantau berarti tujuannya jelas, yang dicari jelas, dan waktunya juga dibatasi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah mengajarkan kepada kita kalimat yang membuat kita jadi sadar bahwa hidup ini adalah merantau. Pertama, tujuannya jelas. Apa kalimat yang diajarkan oleh beliau? Ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah yang aku tuju. Ya Allah, engkaulah yang aku tuju. Aku hidup ini gak kemana-mana ya Allah. Aku hidup ini menujumu. Anta maksudi. Kemudian lanjutannya, waridhaka matlubi. Saya hidup ini tidak mencari apa-apa ya Allah. Saya hidup hanya mencari ridhamu. Waridhaka matlubi, dan ridhamu yang aku cari. Inilah hidup merantau. Kita tidak mencari apapun dalam hidup ini kecuali hanya mencari ridha Allah. Dan waktunya dibatasi. Ya, kita pun berdoa kepada Allah. Apa doa kita? Allahumma ja'alil mauta Recording in progress. ibn nantadhira.
Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah jadikanlah al-mauta, kematian, khairal ghaibin, sebaik-baik perkara gaib, yang tadiru, yang kami tunggu. Jadikan kematian ya Allah menjadi sebaik-baik perkara gaib yang kami tunggu. Mati itu kan gaib. Ya, kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dengan cara apa kita mati, itu gaib. Tapi kita ingin, ya, di antara sekian banyak hal yang gaib dalam hidup kita, kita ingin sebaik-baik yang kita tunggu adalah kematian. Dan kalau dipikir memang Bapak Ibu, apa yang paling asik untuk kita tunggu dalam hidup ini? Kalau yang belum menikah ditanya, ya, lebih asik nunggu menikah atau nunggu mati? Aslinya lebih asik nunggu mati. Dari sisi data saja, menikah belum pasti. Menikah belum pasti. Kalau mati, pasti. Enak nunggu yang pasti atau yang nggak pasti? Pasti. Kaya belum pasti. Ngapain ditunggu? Maka memang betul, ya, tidak ada yang lebih baik untuk kita tunggu dalam hidup kita kecuali datangnya kematian. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, untuk betul-betul hidup kita memiliki arti dan makna merantau, itu yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah iman. Yang dibutuhkan adalah iman. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang hidup tanpa iman. Jadi hidup ini amat sangat membutuhkan iman. Kenapa membutuhkan iman? Ya, kita pernah sampaikan tentang hakikat hidup. Ya, hidup itu kan perjalanan mengarungi lautan menuju pantai harapan. Mengarungi lautan. Maka sering orang mengatakan lautan kehidupan. Ya, kita harus mengarunginya. Targetnya menuju ke pantai harapan. Nah, pantai harapan namanya ridha Allah. Iya, namanya ridha Allah. Saya hidup untuk apa lagi kalau tidak untuk melabuh damaikan diri saya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaulah hidup Recording in progress. lautan, iya, kira-kira kalau mengarungi lautan pakai perahu kecil begini bermasalah nggak? Masalah. Ada gelombang agak besar sedikit bisa membuat tenggelam. Kalau pakai perahu begini lumayan nggak? Lumayan, tapi tetap tetap tidak membuat orang jadi tenang. Apalagi ombaknya lumayan, bisa diombang-ambingkan oleh ombak. Tapi kalau seandainya kita mengarungi lautan pakai kapal seperti ini, ya, kira-kira nyaman nggak perjalanan kita? Nyaman. Ya, dan tidak hanya sekedar nyaman, insya Allah akan sampai pada tujuannya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapal inilah yang kita sebut sebagai iman. Ya, kapal ini yang kita sebut sebagai iman. Nah, sehingga Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa katakan kita tidak akan mungkin selamat mengarungi perjalanan hidup ini kecuali dengan iman. Kecuali dengan iman. Nah, pertanyaannya, kita sudah punya iman belum Bapak Ibu? Sudah. Kita sudah punya iman, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, imannya dipakai nggak? Nah, ini yang kadang Bapak Ibu kita perlu merenung. Kalau kita sudah memakai iman, alhamdulillah. Tapi ini yang kita ingin lihat sama-sama, menyambut Ramadan ini. Kita ingin memastikan, betulkah iman itu ada pada diri kita? Di manakah kita bisa menemukan dan merasakan sejuknya mata air iman?
Jadi kalau seandainya Bapak Ibu pedagang, ya, ada yang mau beli jualan Bapak Ibu A dan B. A ini orangnya sangat baik, ya, ngomongnya juga sopan, bahasanya santun. Sementara si B itu wajahnya ngeselin, wajahnya galak, ucapannya juga ketus. Ya. Tetapi A yang baik ini, ya, beliau ingin membeli barang kita dengan harga 3 juta. Sementara B yang galak tadi, dia mau beli dengan harga 6 juta. Bapak Ibu lepas ke A atau B? Lo wajahnya galak lo Bu, sangar pula. Sementara si A santun, sopan. Kenapa kepada B? Karena saya pedagang. Saya nggak butuh wajah dia, tapi butuh uang dia. Ya, maka walaupun B ini orang yang nggak baik, tetap saya jual barang saya kepada beliau karena keuntungannya lebih banyak. Iman itu juga sama Bapak Ibu, menginginkan keuntungan. Bedanya kalau pedagang keuntungan itu wujudnya uang. Nah kalau iman keuntungan itu wujudnya pahala. Betul Bapak Ibu? Kalau betul Bapak Ibu pengen pahala banyak atau sedikit? Banyak. Kalau betul ingin pahala yang banyak, mana yang lebih banyak pahalanya? Berbuat baik kepada orang yang baik atau orang yang nggak baik? Kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik, pahalanya lebih banyak. Betul? Kalau betul, kita lebih senang berbuat baik kepada yang baik atau yang tidak baik? Anehnya kepada yang baik. Kalau kepada yang tidak baik, lah dia nggak baik, masa saya baik sama dia? Rugi saya kalau berbuat baik kepada yang baik. Rugi saya, dia nggak baik, masa saya baik, kan saya rugi. Itu wajar nggak Bapak Ibu? Kalau wajar, apa yang membuat wajar? Kan pahalanya lebih banyak. Kalau pahalanya lebih banyak kemudian mengatakan wajar, itu sebenarnya aneh nggak? Aneh. Iya, aneh. Iya. Jadi kalau begitu iman kita ya selama ini Bapak Ibu konkret adanya atau abstrak? Kita semua ingin iman itu iman yang konkret, ya. Karena konkret pasti ada nyata dalam kehidupan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau soal cara, ternyata kita temukan ibrahnya di bulan Ramadan besok, yakni dengan kita puasa. Ya, dengan kita puasa. Jadi, salah satu hikmah dari puasa, Bapak Ibu, itu akan membuat iman kita itu menjadi sosok yang konkret. Karena memang kalau bicara soal iman, kebanyakan objek dari iman itu hal yang gaib atau hal yang nyata. Iman kan kepada Allah, gaib atau nyata? Gaib. Iman kepada malaikat, gaib atau nyata? Gaib. Jadi iman itu hampir kita bisa katakan ya kepada hal yang gaib. Nah, karena kepada hal yang gaib, banyak orang yang imannya juga jadi ke bawah gaib. Ngaku iman tapi imannya nggak kelihatan. Ada nggak orang yang beriman, ngaku iman tapi imannya nggak kelihatan? Sebagai orang yang beriman, kita kalau dihina, pilih marah atau memaafkan? Iman membuat kita mau memaafkan. Tapi memaafkan itu mudah atau sulit? Ya. Nah, Bapak Ibu, inilah pentingnya puasa. Ya. Inilah pentingnya puasa. Apa itu puasa? Puasa kan secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Menahan diri ya. Dalam konteks fikih, puasa berarti
menahan diri dari apa saja yang membatalkan. Ya. Tapi kalau puasa ini kita bawa dalam ranah kehidupan kita yang amat sangat luas, ya, maka puasa bagi kita itu memiliki makna menahan diri dari segala rasa yang tidak berasa iman. Ya, ini artinya harusnya dua ya, berasa iman. Menahan diri dari segala rasa yang tidak berasa iman. Menahan diri dari segala rasa. Kenapa? Karena kalau seandainya ada rasa yang tidak berasa iman, rasa tapi tidak ada rasa imannya, itu pasti rasanya nggak enak. Iya, rasanya nggak enak. Tetapi di dalam apapun rasa, kalau di dalamnya ada rasa iman, wah itu nikmat sekali. Itu nikmat sekali. Contoh, ya contoh, Bapak Ibu dihina orang, ya, terus Bapak Ibu memilih untuk ikhlas, ridho, sabar, memaafkan. Bapak Ibu temukan ada rasa apa di situ? Iman. Ya, kita merasakan adanya rasa iman. Ya, adanya rasa iman. Tetapi kalau seandainya orang dihina kemudian dia marah, ya, dia membalas, ada rasa apa? Ya bukan iman. Nah, puasa memberikan makna bagi kita bagaimana kita menahan diri dari segala rasa yang tidak merasa iman. Ya. Jadi kita selalu menampakkan wajah penuh iman di dalam semua kejadian dan peristiwa yang dialami. Pak Bu, seandainya kita dihina orang, itu wajah kita wajah iman atau bukan wajah iman? Ini sesuatu yang harus menjadi renungan bagi kita. Rasanya sulit sekali untuk menampakkan wajah penuh iman ketika mengalami kejadian atau peristiwa. Contoh, ini kita langsung contoh. Ini contohnya para suami. Seandainya ada istri, sikap dia seperti ini, Pak. Kira-kira sikap bapak sebagai suami kalau istri cantik sih memang ya. Tapi kalau begini kira-kira sebagai suami bapak pilih yang mana? Pilih yang kiri atau yang kanan? Kalau yang kiri ini rasanya rasa iman bukan? Bukan. Yang rasa iman yang kanan. Betul. Nah ini namanya suami berwajah iman. Dihina, dicaci maki. Pilih mana Bapak Ibu? Kanan atau kiri? Yang menunjukkan wajah iman yang mana? Yang kiri. Jadi pokoknya di dalam segala sesuatu itu kita tampakkan wajah kehidupan bernama iman. Wajah iman. Di dalam segala urusan. Ibu, bapak pengajian, tapi nggak enak yang memberi pengajian. Itu wajahnya wajah iman atau wajah besengut? Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak. Kalau ada orang yang akhirnya mengkondisikan apapun keadaannya, wajah saya wajah iman, wajah iman, wajah iman, akhirnya mudah mengekspresikan wajah iman itu. Tapi ada orang yang wajahnya besengut gitu. Nanti kalau disuruh senyum juga kelihatan besengutnya. Sekarang kalau dapat rezeki, mana yang menunjukkan wajah iman? Kepikiran saya akan sedekah lebih banyak, atau yang ada dalam pikiran kesempatan shopping dan jalan-jalan? Itu kan sebenarnya mencerminkan wajah iman. Nah, Bapak Ibu, iman itu kalau kita perhatikan
wajahnya adalah wajah kemuliaan. Ya. Jadi iman adalah wajah kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Jadi nggak mungkin ya, ada orang yang wajahnya iman tapi kosong dari kemuliaan. Enggak. Jadi iman adalah wajah kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Sementara ya, kemuliaan itu adalah wajah asli manusia. Kemuliaan adalah wajah aslinya manusia. Jadi kita ini punya wajah yang asli, namanya kemuliaan. Kenapa kemuliaan menjadi wajah asli manusia? Allah yang menitahkannya. Ya di surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh dan sungguh kami telah memuliakan manusia. Ya, sungguh dan sungguh kami telah memuliakan manusia. Berarti yang memuliakan manusia siapa, Bapak Ibu? Allah. Kalau yang memuliakan Allah pasti atau mungkin? Pasti. Iya pasti. Kalau yang memuliakan Allah itu pasti. Kalau yang memuliakan manusia kan yang belum pasti. Ini Allah yang memuliakan berarti pasti. Dan kita juga tahu Allah itu punya sifat. Ada wujud, qidam, baqa. Baqa artinya kekal. Nah Allah yang maha kekal itu memuliakan manusia. Berarti kalau begitu kemuliaan manusia memiliki sifat selamanya. Ya. Memiliki sifat selamanya. Itulah kemuliaan manusia. Nah, sehingga Bapak Ibu berdasar ayat walaqad karramna bani Adam, kita jadi memahami manusia dihadirkan Allah di muka bumi sebagai makhluk mulia. Kalau sebagai makhluk mulia berarti perbuatannya mulia. Ya, perbuatannya mulia. Itu manusia. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu mungkin enggak manusia berperilaku tidak mulia. Dan perilaku mulia lagi-lagi adalah perilaku yang didasarkan kepada iman. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara soal manusia, ya, perhatikan bicara soal kita, ya. Kita itu kan tercipta dari dua unsur. Ada unsur tanah dan ada unsur roh. Betul Bapak Ibu. Tanah ini yang membentuk tubuh jasmani, roh ini yang membentuk tubuh rohani. Nah, manusia kalau dilihat dari sisi jasmaninya itu makhluk mulia atau makhluk hina? Aslinya manusia itu kalau dilihat dari jasmaninya dia termasuk makhluk yang hina. Berarti kalau seandainya ada orang yang membanggakan jasmaninya itu sama dengan dia membanggakan kehinaan diri. Nah, jasmani ini tidak ada yang bisa dibanggakan. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Tapi ada gak orang yang membanggakan kecantikannya, ketampanannya? Ada? Itu fenomena aneh gak Bapak Ibu? Aneh. Aneh. Dan orang betul-betul akan merasakan hinanya jasmani. Itu kapan? Ketika sudah terbujur kaku. Orang kalau mati jasmaninya masih ada gak Bapak Ibu? Masih ada kan? Orang mati jasmaninya masih ada. Itu jasmani yang sudah terkena mati, itu diapakan oleh orang yang masih hidup? Ya, bahasanya dikubur, ya. Bahasanya dikebumikan. Betul? Betul. Tapi sebenarnya apa bedanya dengan dibuang? Kan sebenarnya nggak ada bedanya. Ketika jasmani sudah mati, ada harganya? Enggak. Sedemikian nggak ada harganya, lebih baik
kubur. Ya, lebih baik dikubur. Ya, berarti sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau menjaga merawat jasmaninya, ya, sampai lupa merawat rohani, itu sebenarnya aneh kan? Aneh. Ya karena kalau jasmani sudah terbujur kaku, ya mau nggak mau harus dikubur. Dan ketika sudah dikubur, jasmani itu akan menjadi santapan cacing, ulat, ya, apalagi. Jadi santapan, belatung. Mungkin, ini sih mungkin, kali ya, belatung, ulat, cacing, itu seneng kalau seandainya yang dikubur itu terawat jasmaninya. Terawat jasmaninya. Sehingga bukan berarti tidak boleh, tapi kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang yang sibuknya itu merawat jasmaninya, dia tidak sibuk merawat rohaninya, rohaninya diabaikan, sibuknya itu merawat jasmani. Jadi kalau ditimbang ternyata berat badannya lebih 1 kilo itu, wah udah kepikiran nih gimana caranya. Dia sangat merawat tubuh jasmaninya, tapi dia lupa dengan tubuh rohani. Orang seperti ini sebenarnya dia sedang apa? Sedang menyiapkan tubuh jasmaninya menjadi santapan lezat bagi ulat, cacing, belatung, betul? Ya. Nah karena itu pilihan kita adalah merawat rohani. Iya. Nah merawat rohani itu insya Allah akan menjadi kemuliaan. Jadi memang tidak ada cara untuk membuat kita mulia kecuali merawat rohani kita dengan amal mulia. Nah Ramadan yang sebentar lagi mengunjungi kita, dia adalah tamu mulia yang datang untuk membentuk ruh manusia kembali mulia. Membentuk roh manusia kembali mulia. Itu kedatangan Ramadan. Ya, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin sampai pada bagian akhir. Gimana caranya ya agar wajah kehidupan kita itu wajah mulia, wajah iman. Ya, kita selalu menampakkan wajah iman. Karena selama ini kadang kita suka lupa. Yang tadi kita contohkan, dihina orang itu wajah kita wajah iman atau wajah bukan iman Bapak Ibu. Kadang kan wajah yang enggak iman. Jadi Ramadan ini kesempatan bagi kita. Kesempatan bagi kita. Mungkin saya pernah menggambarkan ya tentang kemuliaan Ramadan ini. Jadi kalau diibaratkan itu seperti tanah liat. Kalau masih berwujud tanah liat ada harganya? Nggak ada. Ya nggak ada. Tapi tanah liat yang tidak dianggap berharga ini kita serahkan ke ahlinya. Ya tukang gerabah, tukang keramik. Kira-kira sebongkah tanah liat ini akan diubah jadi apa oleh dia? Gerabah. Yang kalau diteruskan bisa jadi keramik seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, harganya mahal atau mahil? Padahal asalnya dari tanah. Dan kalau keramik sudah berubah wujud keramik seperti ini, mudah atau sulit untuk dikembalikan ke aslinya, ke asalnya. Jadi walaupun ada orang yang membantingnya, yang meremuknya sampai halus, apakah berubah jadi tanah liat? Enggak. Jadi kalau sudah berbentuk begini ya, lagian siapa yang mau memecah? Pasti akan dirawat, pasti akan dijaga.
ini sebenarnya saya sedang berkisah tentang diri kita. Bukankah kita diciptakan oleh Allah dari tanah? Berarti kita secara jasmani ada harganya enggak? Ada harganya? Enggak ada. Enggak ada harganya. Nah, tapi diri kita yang terbuat tanah enggak ada harganya, sebentar lagi akan diserahkan kepada ahlinya, yaitu Ramadan. Ya, Ramadan. Untuk diapakan? Ya, untuk dikembalikan pada kemuliaannya. Ya, dikembalikan pada kemuliaannya. Nah, bagaimana caranya agar Ramadan itu membuat kita bisa kembali ke fitrah asli kita, yaitu mulia. Ke fitrah asli kita mulia. Dan bentuk bahwa kita betul-betul kembali kepada fitrah asli kita mulia adalah selalu menemukan dan merasakan kemuliaan pada semua amal tindakan kita. Selalu menemukan dan merasakan kemuliaan pada setiap amal tindakan kita. Jadi orang mulia, orang beriman itu pasti mulia. Dan bukti bahwa orang itu mulia adalah dia mudah sekali menemukan kemuliaan. Contoh, kita dihina orang, menahan marah, memaafkan, atau membalas keburukannya dengan kebaikan. Yang mulia yang mana, Bapak Ibu? Memaafkan atau membalas keburukannya dengan kebaikan? Nah, berarti kalau kita dihina orang terus kita membalas keburukannya dengan kebaikan, itu mudah atau sulit? Sulitnya kenapa? Karena nggak pakai iman. Ya, tidak memakai iman. Orang kalau pakai iman, pasti dia akan selalu memilih yang mulia. Jadi kalau cuma sekedar memilih yang benar atau yang baik, itu belum merasa cukup. Sebenarnya menahan marah itu sudah baik belum, Bapak Ibu? Sudah baik belum? Belum. Baru benar. Loh, kenapa belum baik? Karena definisi baik itu, ini definisi baik. Definisi amal baik adalah amal yang akan memberi kebaikan bagi saya dan kebaikan bagi orang lain. Itu amal yang disebut baik. Jadi yang merasakan manfaat dari amal itu nggak cuma saya, orang lain juga merasakan manfaatnya. Kita dihina orang, kemudian kita menahan marah. Kita bisa mendapatkan manfaat nggak dari kita menahan marah? Bisa. Ya, kita jadi lapang, mudah ikhlas. Itu kalau kita menahan marah. Jadi kita mendapatkan kebaikan, dapat pahala. Tapi orang yang menghina kita, dia mendapatkan kebaikan nggak dari tidak marahnya kita? Enggak. Kenapa enggak? Dosa dia menghina tetap tercatat. Dosa dia menghina tetap tercatat. Jadi kalau kita menahan marah, itu baik untuk kita tapi tidak baik untuk orang lain. Nah, sekarang kalau kita maafkan, jadi kebaikan nggak bagi kita? Ya, kita dapat pahala yang lebih besar. Nah, kira-kira memaafkannya kita bermanfaat nggak untuk orang yang menghina kita? Manfaat. Apa manfaatnya? Dosa dia menghina dihapus. Kenapa dihapus? Saya sudah memaafkan. Berarti dia nggak punya dosa. Pak Bu, kalau ada orang yang menghina kita, terus dosanya diampuni, itu rasanya suka atau nggak suka? Nah, itu kan sebenarnya mencerminkan kita ini orang apa. Jadi kalau baru memaafkan itu amal baik. Nah, yang mulia adalah membalas keburukannya dengan kebaikan. Nah, hadirin hadirah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kadang menjadi renungan tersendiri bagi kita,
apa yang kita lakukan Bapak Ibu saat amal baik kita dibalas dengan keburukan? Kecewa, marah, kapok, tidak akan berbuat baik, atau senang dan akan terus berbuat baik. Yang mana Bapak Ibu? Kecewa ya Bu ya. Nah itu mencerminkan iman enggak? Enggak. Tapi rasanya Bapak Ibu, untuk selalu menampakkan wajah mulianya kita, membalas keburukan orang dengan kebaikan, senang dan akan terus berbuat baik kepada orang yang membalas kebaikan kita dengan keburukan. Itu mencerminkan mulia. Nah, manusia yang mulia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya akan bertindak mulia manakala dia selalu berpikiran dan berperasaan benar. Manakala dia selalu berpikiran dan berperasaan baik. Jadi memang nggak mungkin kita bertindak mulia kalau pikiran kita belum baik, perasaan kita juga belum baik. Nah, yang membuat pikiran dan perasaan kita jadi baik itu apa Bapak Ibu? Yang membuat pikiran dan perasaan kita jadi baik itu adalah iman kita kepada Allah. Jadi manusia yang akan berpikiran dan berperasaan baik, saat apapun itu didasarkan pada iman kepada Allah. Ini yang kadang memang kita suka merenung dengan diri kita. Apakah kita sudah menepati? Jadi kita hanya akan punya pikiran dan perasaan yang baik saat didasarkan pada apa Bapak Ibu? Iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didasarkan pada iman kita kepada Allah. Nah, maka ini yang ingin sama-sama kita lihat. Apakah selama ini kita sudah mendasarkan hidup kita pada iman? Ini contoh kasus waktu kita baca Quran ya Bu. Pak, apa yang ada dalam pikiran kita saat memulai baca Quran? Beban yang harus diselesaikan, amal baik yang bisa mengundang kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu ya pujian, sanjungan, atau amal baik yang nikmat lagi menyenangkan. Mana yang ada dalam pikiran kita waktu kita mau baca Quran? Ini beban yang harus diselesaikan, amal baik Recording yang in harus progress. dikerjakan, atau amal baik yang nikmat lagi menyenangkan. Yang mana Bapak Ibu? Yang ada dalam pikiran. Umumnya yang mana? Kalau baca Quran, apalagi target yang 1 juz itu rasanya beban atau kenikmatan? Nikmat. Baca Quran nikmat? Kalau betul baca Quran nikmat Bapak Ibu, ya nikmatlah baca Quran. Kira-kira kalau kita lagi baca Quran, itu yang kita bayangkan nikmat atau bosan? Itu kita temukan pelajarannya waktu makan kacang. Enak sekali kacang ini, 1 toples Pak. Kapan berhentinya Bu? Kalau habis. Kenapa? Enak. Betul? Gatel kalau berhenti. Berarti kalau betul kita merasakan nikmatnya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapan berhentinya? Ketika sampai pada waladhdallin. Betul? Betul, tapi kan habis itu ada Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah ada Ali Imran. Setelahnya An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah.
Berarti sekalinya kita baca Quran, kapan selesainya? Ketika sudah sampai pada ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Betul Ibu? Betul Pak? Dan ini yang menjadi rahasia. Kenapa kalau bulan suci Ramadan, orang-orang solih zaman dahulu, para salafus solih, itu mereka bisa khatam Quran itu berkali-kali. Kita kalau Ramadan khatam Quran sebulan 2 kali, itu sudah luar biasa nggak Bapak Ibu? Udah luar biasa ya. Alhamdulillah, tahun ini saya bisa khatam 2 kali dalam 1 bulan. Itu luar biasa. Jangankan kita, Imam Asy-Syafi'i saja, seorang mujtahid, ya alim, ulama besar, termasuk fuqaha. Dia juga kalau Ramadan khatam Qur'annya cuma 2 kali. Cuma 2 kali Pak, beliau juga. 2 kali dalam 1 hari. Kita 2 kali dalam 1 bulan. Dan kita rasanya kan sudah luar biasa. Beda level kita dengan beliau. Tapi kan yang jadi pertanyaan, kenapa Imam Asy-Syafi'i bisa 2 kali dalam 1 hari? Ya, jawabannya karena beliau merasakan nikmatnya baca Quran. Betul? Merasakan nikmatnya baca Quran. Bapak Ibu waktu makan kacang enak sekali. Apa yang paling berat untuk ibu bapak lakukan? Yang paling berat kan nutup toples. Iya, mantuk-mantuk kita. Iya, betul. Itu nutup toples berat sekali. Padahal aslinya nutup toples itu mudah atau sulit? Mudah, tapi terasa berat karena nikmat. Maka kalau betul kita baca Quran dan merasakan nikmatnya baca Quran, yang paling berat ketika kita baca Quran apa? Menutup Al-Quran. Betul Bapak Ibu? Tapi faktanya waktu kita baca Quran itu rasanya membosankan, bahagia karena ada yang melihat, atau bahagia karena melakukan amal yang disukai Allah. Yang mana Bapak Ibu? Dan kalau seandainya Bapak Ibu, seandainya kita melakukan amal kebaikan dan kita merasa bahagia ya, di dalam melakukan amal kebaikan itu, dan bahagianya karena memang amal itu karena memang amal itu disukai oleh Allah, makanya saya senang melakukannya. Itu tanda baik. Itu tanda baik. Tanda baik yang paling pertama adalah insya Allah amal kita berkah. Amal kita berkah. Sebenarnya yang paling kita inginkan dari amal kita apa Bapak Ibu? Berkah kan? Ya. Bapak Ibu dagang. Ya. Yang penting berkah. Betul? Ya, nyekolahkan anak dapat berkahnya. Maka demikian pula halnya kita sholat, kita puasa, kita ibadah, sedekah. Yang kita harapkan itu adalah berkahnya. Ya, karena kalau amal kita berkah, itu pengaruhnya luar biasa bagi kehidupan kita. Ya, pengaruhnya luar biasa bagi kehidupan kita. Bapak Ibu dagang, ya, karena dagangnya betul-betul menjadi ibadah, kita senang karena dagangnya halal. Ya, maka insya Allah rezeki yang kita peroleh dari dagang menjadi rezeki yang berkah. Karena memang dagangnya berkah. Iya, dagangnya berkah. Ya, jadi orang kalau sudah berkah itu sekali lagi itu luar biasa. Tidak ada yang kita harapkan dari amal-amal kita kecuali keberkahannya. Dan amal kita insya Allah akan berkah kalau kita melakukan amal itu semata-mata karena kita senang dengan amalnya. Kita senang dengan amalnya karena amal itu disukai oleh Allah.
Nah, ini yang bagian akhir Bapak Ibu ya. Kita ingin menutup dengan ya muhasabah ya. Selama ini kan Bapak Ibu amalnya banyak ya. Tapi ya kan banyak ya, sholat gak pernah ditinggalkan, baca Quran, ngaji, itu kan amal. Tapi kira-kira kita merasakan berkahnya amal gak Bapak Ibu? Ya sebenarnya sih Ramadan itu menjadi cerminan ya. Umumnya orang selesai Ramadan selesai nggak? Selesai. Iya, Ramadan memang bisa khatam 2 kali, tapi setelah Ramadan setahun jangankan 2 kali, sekali juga enggak. Iya, puasa tetap malas, ya. Memperbanyak sholat juga tetap malas. Itu kan tanda tanya. Iya, apakah amal Ramadan kita berkah? Karena kalau berkah, kata Nabi, kita akan merasakan semua bulan adalah Ramadan. Itu tanda Ramadannya berkah ya. Nah Bapak Ibu, contoh ya. Jadi sekali lagi, berkah itu akan kita dapatkan, kita rasakan kalau kita melakukan amal kebaikan semata-mata karena saya senang dengan amal kebaikan itu, bukan karena faktor yang lain. Betul-betul senang karena amal kebaikan ini amal yang disenangi atau disukai oleh Allah. Contoh kan besok Ramadan Bapak Ibu tarawih, betul? Waktu tarawih Bapak Ibu seneng nggak? Seneng. Yang membuat Ibu seneng tarawih apa? Karena tarawihnya atau karena suara merdunya imam? Ada nggak orang yang tarawih seneng karena imamnya suaranya merdu? Ada nggak? Ada? Nah kalau ada, berarti waktu tarawih dia sebenarnya sedang tarawih atau sedang mendengarkan suara merdu? Dia sedang mendengarkan suara merdu sambil tarawih. Berarti tarawihnya sambilan. Kalau tarawihnya sambilan, itu malaikat yang mencatat amal orang ini. Judul amalnya apa? Tarawih atau mendengar suara merdu? Kan yang dicatat malaikat Raqib, malaikat Atid, ini orang sedang mendengarkan suara merdu. Kenapa? Karena itu yang membuat dia senang. Karena seseorang itu beramal akan sesuai dengan apa yang dia sukai di dalam amal itu. Ada orang senang tarawih, ketika ditanya, kenapa Pak senang tarawih di masjid itu? AC-nya sejuk. AC-nya sejuk. Berarti orang ini sedang tarawih atau sedang ngadem? Berarti judul amalnya ngadem sambil tarawih. Tapi kan karena sambilan kan biasanya nggak direken ya. Betul. Ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesalahan ini itu kalau kita lihat hampir semuanya terjadi pada amal-amal kita. Ya. Saya kalau cek ibu senang nyapu nggak? Senang ya Bu ya. Itu Ibu senang nyapu karena nyapunya atau karena senang ruangan bersih? Senang ruangan bersih. Maka nyapunya nggak berkah Bu. Loh, kan karena saya senang ruangan bersih makanya saya senang nyapu, betul? Betul, tapi kita buktikan betul nggak nih? Ibu senang ruangan bersih, makanya ibu senang nyapu. Pas ibu sudah selesai nyapu, lihat ruangan bersih, ibu senang nggak? Senang, alhamdulillah, ruangannya sudah bersih. Terus ibu tinggalkan ruangan itu nggak sampai 1 menit Bu. Ibu kembali lagi, ternyata ruangan yang bersih sudah berubah kotor karena ada jejak kaki kotor yang lewat. Dan ketika dilihat ternyata itu jejak kaki suami. Ibu senang atau mangkel?
Loh, kalau mangkel kan berarti tandanya ibu nggak seneng nyapu. Kalau betul ibu seneng nyapu, lihat ruangan baru disapu, kotor lagi, ya tinggal ibu sapu. Dan karena ibu seneng nyapu, nyapu lagi itu masalah nggak? Enggak. Betul. Iya, berarti nyapu bukan karena seneng nyapu. Iya. Padahal berkahnya nyapu itu besar loh. Salah satunya, kalau betul kita senang bersih-bersih, itu berdampak pada bersihnya hati. Syaratnya, senang bersih-bersih kan emang senang sama bersih-bersihnya, bukan senang pada akibatnya. Ruangan bersih kan akibat dari kita nyapu. Maka kalau seandainya baru nyapu, kok kotor lagi? Ya, ibu merasa nyapu itu sia-sia atau tetap ada gunanya? Mau yang jelas bu, mau bilang sia-sia nggak apa-apa. Sia-sia nyapu, baru nyapu belum semenit kotor lagi kan berarti percuma saya nyapu. Betul. Padahal sebenarnya percuma nggak ibu nyapu? Karena yang dilihat hasilnya atau nyapunya? Yang dilihat oleh Allah. Nyapunya. Justru kalau ya kotor lagi, kan alhamdulillah senang. Ibu senang makan durian. Baru satu dimakan ibu, kok ditambahin, ibu senang atau mangkel? Senang. Ya, dua belum habis ditambahin lagi senang. Kenapa senang? Enak. Enak itu, ya, enak apanya? Duriannya atau makannya? Ya makan duriannya enak. Makanya ditambahin itu ya senang. Berarti kalau habis nyapu kotor lagi, nyapu lagi, kotor lagi, nyapu lagi. Itu yang membuat pada akhirnya orang kalau baca Quran memang nggak mau berhenti. Kenapa? Tambah ayat tambah senang. Pak Bu, tarawih, apalagi yang 23 rakaat. Itu sering nanya, ini rakaat keberapa nggak? Itu yang kadang terjadi pada diri kita. Jadi ternyata tanpa kita sadari, kita beramal itu bukan senang kepada amalnya, tapi lebih senang karena yang lainnya, terutama pada hasilnya. Bapak Ibu ngaji, amal bukan? Amal bukan? Bapak Ibu senang ngaji? Senang ke pengajian? Senang mengaji. Itu yang membuat Bapak Ibu kok senang ngaji karena apa? Karena apa? Karena ngajinya atau karena ustadznya? Boleh nggak saya senang ngaji karena ustadznya? Boleh? Itu yang menyebabkan ngajinya nggak berkah. Berkahnya ngaji apa? Dapat ilmu. Ibu, kalau ibu ngaji, setelah itu dapat ilmu, tinggal diapakan? Mengamalkan ilmu yang kita kaji itu mudah atau sulit? Nah, kalau sulit, itu tanda ngajinya tidak berkah. Belum berkah. Karena sebenarnya berkahnya ngaji itu bukan ilmunya, tapi mengamalkan apa yang diperoleh di kajian. Sekarang mungkin nggak Bapak Ibu ngaji nggak dapat ilmu tapi dapat berkahnya? Mungkin nggak dapat ilmunya loh Pak, tapi dapat berkahnya. Karena berkah itu nempelnya pada ngajinya atau pada hasil, yaitu ilmu? Ngajinya. Maka sangat mungkin ada orang ngaji nggak dapat ilmu tapi dapat berkah.
Mungkin saya sudah cerita berulang kali ya, ada ibu-ibu dari Sunda 2 hari tinggal di Jogja. Ya, waktu di tanah Sunda beliau ini senang ngaji. Ya, pas hari kedua ya baru di Jogja itu diajak temannya yang orang Jawa ngaji. Karena memang dulu waktu di Sunda senang ngaji ya senang diajak pengajian. Pas sudah di majelis ya, ternyata ustadznya menyampaikan pengajian itu pakai bahasa Jawa dari awal sampai akhir. Nah, ibu Sunda tadi, ya, beliau faham nggak? Enggak. Dapat ilmu? Ya enggak. Tapi selama di majelis ilmu itu, yang beliau tunjukkan adalah senang. Jadi nggak ada gelagat beliau kemudian. Kan kalau umumnya orang seperti ini gelagatnya gimana? Nggak suka kan? Nggak mau mendengarkan, tapi beliau itu tetap matanya melek, ya, menyimak, memperhatikan, kelihatan betul-betul serius ngaji. Selesai pengajian dapat ilmu? Enggak. Tetapi seselesainya pengajian, ya beliau happy, senang bisa ngaji. Beliau merasa ada yang berubah pada diri beliau. Apa itu? Sekarang kok saya mudah lapang ya, mudah ikhlas, mudah sabar. Heran juga, padahal sebelum ini susah saya sabar. Kok sekarang jadi gampang sabar? Nah, karena ini terjadi setelah datang ke pengajian yang pakai bahasa Jawa itu, pas saat ketemu dengan teman Jawanya yang ngajak ngaji, nanya, "Bu, kemarin waktu saya sama ibu ngaji yang ustadznya pakai bahasa Jawa, itu ustadznya menerangkan apa sih?" "Loh, ibu nggak tahu tak? Ya nggak akan pakai bahasa Jawa, saya nggak paham." "Oh iya ya, itu ustadznya menjelaskan apa itu sabar. Apa itu sabar." Beliau dapat ilmu sabar? Ya enggak. Oh, enggak paham. Tapi dapat berkahnya enggak? Berkahnya ngaji. Jadi apapun amal kita Bapak Ibu, apapun amal kita, itu insya Allah akan memberikan berkah yang luar biasa kalau kita melakukannya semata-mata karena saya senang kepada amalnya, bukan karena yang lainnya. Betul-betul yang membuat saya senang itu amalnya. Saya baca Quran ya senang karena baca Qurannya. Mau baca Quran sendirian, mau baca Quran tadarus, ya senang. Dan senangnya memang karena baca Qurannya. Bisa nggak Bapak Ibu senangnya kita baca Quran sendirian dengan senangnya baca Quran bareng-bareng, rasa senangnya sama? Atau beda? Ya bedalah, lebih senang kalau bareng-bareng. Ada nggak? Kalau sendirian itu rasanya berat, tapi kalau bareng-bareng ringan. Berarti yang membuat dia senang? Bareng-barengnya. Itu yang harus kita ubah. Bagaimana kita senangnya itu kepada amalnya, bukan karena teknisnya amal, bukan karena hasilnya amal, enggak. Ibu, bapak, kalau kita makan durian, sendirian dengan bareng-bareng, enaknya sama enggak? Enaknya durian itu sama atau beda? Sama. Karena yang memang membuat kita enak adalah duriannya, bukan bareng-barengnya. Itu tanda berarti kita beramal sepenuhnya karena iman. Dan itu yang sangat penting. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu kan sudah menikah ya? Menikah itu amal baik nggak? Amal baik. Bahkan Rasul menyebut separuh agama. Betul? Kalau betul, dulu ibu mau menikah itu karena senang sama amal menikahnya atau senang sama yang menikahi ibu? Kalau bapak gimana Pak? Itulah yang kadang kenapa ada sebagian orang menikah itu kayak nggak merasakan berkahnya. Yang perempuan cantik, yang laki-laki tampan, secara ekonomi juga lebih dari mapan, tapi baru 5 bulan, 6 bulan sudah kelihatan retak. Kenapa?
Bisa jadi karena kurang berkah. Tanda bahwa pernikahan itu berkah, tandanya tambah hari itu tambah senang atau berkurang senangnya sama pasangan. Bertambah atau berkurang? Kalau betul berkah, bertambah. Jadi istri tambah keriputnya itu ya tambah senang. Iya, itu tanda pernikahannya berkah. Ya, karena kalau sudah berkah itu hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya. Kok Mas Atori baru ngasih tahu sekarang? Ya udah tinggal ditaubati kalau dulu salah. Iya ya. Karena kalau kita lihat simbah-simbah kita dulu, mereka menikah itu karena ngelihat yang menikahi atau yang dinikahi itu karena memang senang dengan amal menikah. Guru-guru zaman dahulu kan ditanamkannya senang karena menikah itu sunnah Rasul. Betul? Jadi senangnya karena menikahnya ini sunnah Rasul. Sekarang ya, walaupun kadang di khutbah nikah itu kan mesti dikatakan ini menikah itu sunnah Rasul. Tapi sebenarnya ya senangnya menikah itu karena sunnah Rasulnya atau tetap karena yang dinikahi. Itu yang kadang memang jadi terasa ya kurang berkahnya. Dan itu hampir-hampir kadang kita lakukan di dalam amal-amal kita. Ngomong-ngomong, ibu kalau baik sama orang, itu karena ibu senang pada amal baiknya atau senang sama orangnya? Nolong orang itu amal baik bukan? Ibu senang nggak nolong orang? Nah, yang membuat ibu senang nolong orang itu karena orangnya atau karena menolongnya? Karena menolongnya. Kalau betul karena menolongnya, rasanya sama nggak menolong orang yang baik ke kita dengan orang yang nggak baik ke kita? Lebih nikmat nolong orang yang baik atau orang yang nggak baik? Yang baik. Padahal kalau lihat dari pahala, lebih banyak mana? Nolong yang nggak baik ke kita. Kalau pahalanya lebih banyak, itu tandanya apa? Allah lebih suka kalau kita menolong orang yang tidak baik. Makanya Allah kasih pahala lebih banyak. Kalau Allah kasih pahala lebih banyak kan tandanya Allah lebih suka. Berarti logikanya kita lebih senang menolong orang yang tidak baik, melebihi senangnya saya menolong orang yang baik. Ya, ibu pastinya ibu kan baik sama suami, betul? Betul? Mana yang ibu lebih suka berbuat baik kepada suami? Saat suami nyenengin atau ngeselin? Nyenengin. Itu kan pertanyaan. Berarti sebenarnya kita berbuat baik itu untuk siapa? Inilah yang dinasihatkan oleh beliau. Bagaimana amal kita itu harus memenuhi kriteria al-birru. Ya, kan tadi sempat kita lihat. Jadi beliau menggunakan kata al-birru. Al-birru itu apa? Al-birru adalah amal kebaikan yang kita lakukan semata karena senang terhadap amal kebaikan itu. Ya, makanya di surat Ali Imran ayat 92 Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan bisa mencapai kebaikan yang levelnya al-birru sampai kalian mau memberikan apa yang kalian sukai. Kalau kita mau memberikan apa yang paling kita sukai, tandanya berarti kita memberi itu dasarnya apa? Dasarnya apa? Suka memberi. Betul? Suka memberi, sedemikian sukanya yang kita berikan yang paling kita sukai. Itu kan tanda nyata bahwa kita memberi itu kan memang suka dengan amal memberinya. Makanya kita memberi yang terbaik.
Dan yang terbaik adalah apa yang kita sukai. Maka kalau seandainya ada orang yang mau memberikan apa yang paling dia sukai, berarti yang dia sukai memberinya. Sampai dia mau memberikan apa yang dia sukai, nah itu tanda berarti amalnya adalah albirru. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Ramadan besok ya kita mengisi amal tidak hanya sekedar amal baik, tapi memang amal yang memenuhi kriteria al-birru. Bukti bahwa sholat tarawih kita memiliki nilai al-birru, kita cari masjid yang paling lama selesainya. Nah kalau kita cari masjid yang paling lama selesainya, itu artinya kita tarawih karena memang senang dengan sholat tarawih. Wallahu a'lam. Wah, udah nggak terasa udah jam 11. Saya kembalikan ke Pak Sigit, semoga. Allah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan. Masya Allah luar biasa untuk menyiapkan diri kita di bulan Ramadan yang akan datang. Kita buka sesi tanya jawab sebentar. Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, dari ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada bapak-bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Berkaitan dengan Ramadan itu sholat tarawih. Ada seorang makmum ya yang datangnya itu terlambat. Jadi sudah selesai sholat Isya, kemudian di situ ada semacam kultum itu ya. Ini makmum ini baru masuk, kemudian langsung sholat Isya ya. Ini yang ingin kami tanyakan, kan juga ada sholat ba'diyah Isya itu. Nah ini kalau yang mam tadi kan dia itu begitu selesai sholat Isya langsung mendengarkan kultum itu. Nah ini yang akan kami tanyakan, antara sholat ba'diyah Isya dan sholat tarawih itu lebih utama yang mana, ataukah kalau dikerjakan duluan yang mana? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Jadi intinya tidak sempat sholat ba'da Isya ya, karena sholat tarawih segera dimulai. Ya, pilih sholat ba'da dulu, baru kemudian sholat tarawih, atau sholat tarawih. Ya. Terus gimana sholat ba'diyahnya? Begini jawabannya, kalau seandainya memang betul keadaannya seperti itu, nggak apa-apa ikut sholat tarawih. Nah kan belum ba'diyah. Ba'diyah itu bisa dilakukan setelah sholat tarawih. Ya. Karena ba'diyah Isya itu maksudnya sholat sunnah setelah sholat fardu Isya. Jadi setelah itu ya bisa kapan aja. Yang penting masih masuk waktu Isya. Ya. Jadi semisal dan itu berlaku untuk semua sholat ba'diyah. Ya, berlaku untuk semua sholat ba'diyah. Jadi semisal Bapak Ibu habis zuhur lah. Selesai sholat zuhur, kalau ada tamu padahal belum sholat ba'diyah, boleh nggak menemui tamu? Boleh. Tamunya baru pulang jam 2, jam setengah 3 baru pulang. Boleh nggak salat ba'diyah setelah tamu pergi jam setengah 3? Boleh. Iya. Jadi begitu solusinya, ikut jamaah tarawih. Nanti kalau sudah selesai tarawih, salat ba'diyah Isya. Iya. Begitu. Kalau witirnya sebelum tidur, iya, sebelum tidur itu kita masih boleh sholat.
Kalau witirnya sebelum tidur. Karena witir itu dua pilihan. Boleh dilakukan sebelum tidur. Iya. Itu kebiasaan Abu Bakar. Nah, tapi kalau Umar witirnya ya setelah sholat tahajud. Ya, berarti setelah tidur. Nah, kalau seandainya kita ya sudah sholat witir, ya, tapi sebelum tidur, ya, dan memang rata-rata di Indonesia kan sholat witir itu digabung dengan sholat tarawih. Nah, walaupun sudah sholat witir, karena sholat witirnya sebelum tidur, masih boleh sholat. Ya, masih boleh sholat malam. Ya. Jadi kalau ada orang yang sudah witir bareng imam di masjid, terus pulang, ya, tidur, ya, bangun jam 2, boleh nggak tahajud? Boleh, iya boleh, boleh tahajud. Nah, tapi kalau seandainya ada orang, ya, bangun tidur, dia langsung witir, ya, dia bangun tidur langsung witir. Nah, kalau langsung witir ya udah berarti menutup sholat yang lain. Tidak ada sholat setelah dia witir. Ya, karena itu jadikan witir memang penutup sholat malam kita. Wah, ini sudah tahajud sudah. Nah, habis tahajud terus witir. Habis witir baru ingat, kok saya belum sholat hajat. Boleh nggak sholat hajat? Nggak boleh, karena dia sudah witir. Itu kalau witirnya setelah tidur. Kalau sebelum tidur bebas. Ya, boleh melakukan sholat termasuk sholat ba'diyah isya. Semoga jelas, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan Pak Kiai atas penjelasan pertanyaannya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada? Ada, Oh, ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tanya sedikit. Saya kan baru tahap belajar membaca Al-Quran. Iya, jadi saya selama ini kan ngundang guru ngaji. Lah, boleh enggak waktu puasa nanti saya membaca sendiri, tapi kan kadang ada salahnya apa enggak gitu. Boleh enggak, Ustaz? Boleh, Ibu. Makasih. Boleh. Ya. Jadi kita masih dalam taraf belajar, ya. Nah, ya belum baik betul, ya belum baik betul. Nggak apa-apa kalau seandainya Ibu tanpa ditungguin oleh guru, kemudian Ibu baca Quran sendiri, itu boleh. Ya, ya sama dengan latihan belajar sepeda, ya. Ada yang melatih, tapi kalau nggak ada yang melatih, latihan sendiri boleh nggak? Boleh, walaupun jatuh-jatuh kan nggak apa-apa. Jadi intinya boleh. Tapi satu Ibu, pastikan, tapi insya Allah ya, karena memang berkahnya luar biasa kalau ini kita bisa lakukan. Jadi walaupun mungkin karena belajar bacanya kan terbata-bata, ya. Tapi tetap Ibu munculkan rasa senang. Ya, rasa senang walau baca Qur'annya kayak kagok-kagok, kayak susah, tetap munculkan rasa senang itu. Ya, munculkan rasa senang. Bahagia bisa baca Qur'an, bahagia bisa belajar Al-Qur'an. Kalau betul-betul saya senang belajar Qur'an, betul-betul senang karena belajarnya, bukan senang karena ustadznya enak, bukan. Jadi memang senang karena belajarnya. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan. Nah, salah satu wujud keberkahannya adalah dimudahkan di dalam segera bisa baca Quran, ya. Mungkin saya pernah cerita, ya, pengalaman santri kami. Beliau daftar ke pesantren kami itu dalam keadaan baca Qur'annya 0. Iya. Bukti 0-nya itu sampai gak bisa membedakan mana huruf ba, mana ta, mana tha. Itu sulit membedakan. Itu kan berarti 0 betul. Tapi beliau ini kalau pas pelajaran tahsin itu kelihatan senengnya.
betul-betul kelihatan senangnya. Jadi walaupun sama musyrifah ya, tahsinnya itu suruh ngulang-ngulang, itu beliau nggak pernah jengkel, ngeluh, itu bawaannya senang. Bahkan senang itu beliau bawa ketika udah selesai. Buktinya beliau mengulang-ulang. Ya, kadang malam hari di lantai 3 jemuran itu beliau ngulang-ngulang sendiri ya, karena belajar Quran kan harus bunyi biar nanti makhrajnya cepat bisa, panjang pendeknya juga jelas itu malam-malam jam hampir jam 12 ngepasi malam itu hujan. Iya, ngepasi malam itu hujan. Apa yang beliau lakukan? Hujan-hujanan. Nah, sambil hujan-hujanan itu beliau kemudian tengadah tangan, ya Allah, Engkau sudah lihat, saya pengen sekali bisa baca Quran, tapi Engkau lihat sendiri saya, rasanya nggak bisa-bisa ya Allah. Ya Allah, saya sebenarnya pengen bisa, tapi entah kenapa saya nggak bisa-bisa. Ya Allah, kalaulah saya nggak bisa-bisa baca Quran ini, Engkau tetap ridho dengan saya ya Allah. Engkau tetap ridho dengan saya, maka saksikan ya Allah, aku pun ridho kepadamu. Aku pun ridho kepadamu. Ridho itu tanda apa? Senang. Walaupun merasa kayak baca Qurannya nggak ada hasilnya. Tapi beliau mengungkapkan itu kepada Allah, saya ridha ya Allah dengan kenyataan ini dan saya akan terus belajar Quran. Nah, apa yang terjadi setelah malam itu, entah kenapa beliau baca Qurannya, belajar Qurannya itu kayak dibuat cepat. Iya, sehingga nggak sampai setahun sudah mengalahkan yang lebih dahulu bisa. Dan beliau sudah tidak lagi di pesantren, ya. Beliau sudah pulang ke kampungnya di luar Jawa sana. Dan apa pekerjaan beliau saat ini? Jalan-jalan mengajarkan Al-Quran. Jadi guru Quran. Padahal dari tidak bisa. Kenapa? Karena beliau senang, beliau dapat berkahnya. Itu berarti beliau belajar Quran berkah nggak Bapak Ibu? Oh, berkah banget. Ya, jadi begitu Ibu. Jangan lupa terus senang saja. Justru kita harus lebih senang kalau seandainya waktu kita melakukan amal kebaikan itu ada hal-hal yang membuat kita nggak suka. Iya. Jadi nggak apa-apa kita tarawih imam suaranya merdu kita senang, itu nggak apa-apa. Asal kalau kemudian suara atau imamnya ganti suaranya nggak merdu, kita justru lebih senang. Nah, itu tanda berarti kita senangnya karena amalnya, bukan karena faktor-faktor lain. Iya. Hasil itu penting nggak dari amal kita? Penting nggak? Ibu baik sama tetangga, tapi tetangga nggak baik sama ibu, ibu rugi nggak? Enggak. Tapi seneng nggak berbuat baik ke dia? Seneng. Kalau seneng, diulang atau berhenti? Tetap diulang, itu tanda kita senang. Iya, kita harusnya belajar ke orang yang hobinya mancing, habis bisa berangkat. Iya. Itu ditungguin pancing sampai nggak tidur, menjelang subuh pulang. Pulang itu nggak dapat ikan, kecewa nggak? Kenapa nggak kecewa? Karena yang membuat dia senang bukan ikannya, tapi mancingnya. Jadi selama semalaman mancing, pulang itu puas nggak? Besoknya mancing lagi nggak? Karena kepuasannya ada pada mancingnya, bukan pada hasilnya. Masa kita kalah sama yang hobinya mancing? Ya, sementara kita beramal itu untuk mendapatkan ridha Allah. Dan ridha Allah itu tidak harus berbanding lurus dengan hasil. Masih ada hal-hal lain yang mudah-mudahan nanti kita bisa bahas. Sisi-sisi yang sepertinya mungkin saya pribadi masih gelap. Ya, tapi ketika kita betul-betul mencahayainya ya Allah, berarti selama ini saya banyak sekali melakukan kesalahan. Iya. Bapak Ibu, ini buat renungan aja, tapi jawabannya di pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu masih pengen dapat takdir baik nggak dalam hidup Bapak Ibu?
Masih. Masih senang kalau dapat takdir baik. Masih senang kalau dapat uang banyak. Nah, ini sebenarnya salah satu sisi gelap dalam kehidupan kita yang harus kita terangi. Kita terangi dengan ilmu. Ya, kita terangi dengan ilmu. Ya. Nah, kita akan bahas apa yang semestinya harus kita lakukan ya, menghadapi kesenangan-kesenangan hidup yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu sholat duha, ya, sholat duha, terus Bapak Ibu dapat rezeki 50 juta, seneng nggak? Seneng. Yang membuat Ibu seneng itu sholat duhanya atau 50 jutanya? Dua-duanya. Kalaupun dua-duanya itu tetap sisi gelap. Itu sisi gelap kehidupan kita. Kalau sama bahagianya. Itu berarti jalan hidup kita kayak masih remang-remang. Nah, itu yang kemudian sisi-sisi gelap yang kadang kita tidak menganggap itu sebagai sebuah kegelapan. Nah, itu yang harus segera kita simak. Ya, bahwa itu adalah kita sudah memasuki area kehidupan yang gelap. Kalau kita sholat duha kemudian dapat 50 juta, senang dengan 50 juta, itu berarti kita berada dalam kehidupan yang gelap. Kalau diteruskan kegelapan ini jadi masalah enggak? Ya, makanya Bapak Ibu baca Quran sehari 3 juz semisal ya, sehari 3 juz, senang enggak? Senang. Terus dipuji-puji orang. Bapak Ibu senang nggak? Biasa aja. Biasa saja. Yang membuat biasa saja kenapa? Sekarang yang muji itu orang yang terhormat. Orang yang punya kehormatan memuji. Rasanya telinga kita jadi mengembang nggak? Iya. Beberapa orang ya seneng lah. Iya. Baik, kalau seandainya nggak seneng karena dipuji, tapi kalau dicaci rasanya gimana? Santai. Itu berarti hidupnya udah terang. Iya, salah satu tanda bahwa hidup kita terang adalah kita beramal, ada yang memuji, ada yang mencaci, rasanya sama. Ya, dipuji tidak menambah kebahagiaan, dicaci tidak mengurangi kebahagiaan. Nah, itu tanda berarti kita hidup dalam suasana yang terang. Tapi kalau dipuji dan dicaci rasanya beda, nah itu berarti remang-remang atau bahkan mungkin gelap. Nah, kita ingin bahas sisi-sisi yang dianggap biasa tapi sebenarnya itu masalah. Ya, dalam kehidupan kita hal itu dianggap biasa tapi sebenarnya masalah. Nah, apa saja di pertemuan yang akan datang kita insyaallah bahas. Kita sudahi dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, syukur tiada kira atas nikmat karunia iman yang Kau berikan kepada kami. Bahkan Kau telah memberikan karunia iman itu kepada kami sejak kami lahir ya Allah. Namun ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang kami lakukan dengan iman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu ya Allah, pada saat kami beramal baik kepada orang yang tidak baik, pahalanya melimpah untuk kami. Tapi Engkau Maha tahu betapa kami merasa berat beramal baik kepada orang yang tidak baik kepada kami. Engkau juga Maha tahu betapa kami sering kecewa ketika amal baik kami dibalas dengan keburukan. Padahal bukankah pada saat amal baik kami dibalas dengan keburukan, Engkau lipat gandakan pahala amal kami? Lantas kenapa kami kecewa ya Allah? Ya Allah, Engkau juga Maha tahu betapa kami mengaku iman kepadamu,
tapi kami masih merasa ada sesuatu yang lain selain dirimu yang memiliki kekuatan, yang segala-galanya, ya Allah. Ya Allah, di manakah iman kami? Kalau dalam keadaan kami mengaku beriman, kami masih kecewa dengan takdir-Mu. Padahal tidak ada satupun takdir yang Kau gariskan untuk kami, kecuali pasti untuk kebaikan kami. Lantas kenapa kami bisa kecewa dengan takdir buruk yang Kau sudah tetapkan atas diri kami? Ya Allah, kami tidak ingin menjadi orang yang zalim terhadap iman yang Kau karuniakan kepada kami. Sungguh begitu sangat besar kezaliman kami, ya Allah, menyia-nyiakan karunia iman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami betul-betul mohon dengan rahmat-Mu, jadikan iman yang telah Engkau karuniakan kepada kami membuat kami betul-betul merasakan betapa dalam hidup kami ini tidak ada yang segala-galanya kecuali Engkau. Engkau yang segala-galanya, ya Allah. Engkau tempat kami satu-satunya berharap, berpasrah diri, berserah diri. Kami tidak akan mungkin, ya Allah, berharap kepada selain-Mu. Cukup, ya Allah, cukup bagi kami. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah satu-satunya yang kami takuti, ya Allah. Takut tidak mendapatkan ridha-Mu, takut kalau sampai tidak mendapatkan rahmat-Mu, tidak memperoleh ampunan-Mu. Ya Allah, jadikan iman yang telah Engkau karuniakan kepada kami membuat kami betul-betul merasakan nikmat manisnya segala amal kebaikan, segala amal yang Kau sukai, dan merasakan pahit getirnya segala amal buruk, amal yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, jadikan iman yang Kau berikan kepada kami membuat kami tidak bisa silau oleh kemilaunya dunia, tidak terpana oleh dunia, tidak tertipu oleh tipu daya dunia. Jadikan iman yang Kau berikan kepada kami membuat kami selalu merindukan-Mu, ya Allah. Tidak ada kerinduan dalam hidup kami kecuali kerinduan bisa pulang kembali ke haribaan-Mu, ya Allah. Pulang meninggalkan dunia yang penuh dengan tipu daya ini, dunia yang penuh dengan fata morgana, dunia yang semu, dunia yang fana. Bukankah, ya Allah, tidak ada peristiwa yang lebih indah dalam hidup kami di dunia ini melebihi indahnya peristiwa kami pulang kembali ke haribaan-Mu. Ya Allah, hunjamkan kerinduan itu ke hati kami, ya Allah. Kerinduan untuk pulang kembali ke alam akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan rahmat-Mu kami betul-betul mohon, izinkan iman menjadi kehidupan kami. Hidupkan kami dengan iman, hidupkan kami dengan iman, agar kapanpun kami mati, ya Allah, mati membawa iman, mati membawa iman. Allahumma tsabbit imanana, Allahumma tsabbit imanana, Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit, Allahumma tsabbitna bil qawli la ilaha illallah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan Pak Kiai sekali lagi atas ilmu yang disampaikan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan juga doa yang dipanjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu masih di sahabat cinta yang dirahmati Allah, insyaallah kajian ini akan dilanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dan mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa akhir majelis di kertas yang sudah dibagikan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa waffiq ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri untha wa dzakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa khilla adqiya ulama, nahdu bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa qirra birridha minkal uyun, wa qdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana ruslul manun, wa fir ustur anta akramu man satar, wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi linnasi shifa, wa alal alil kiramish syurafa, wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam, walhamdulillahi rabbil alamin, fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna, fadub alaina tauba tasilu kulla khawba, wastur lana al-awrati wa aminir rawati, wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani, wa kulli dhi mahabbah au jiradin au sahbah, wal muslimina azma, amina rabbi yasma, fadlan wajudan manna la biktisabin minna, bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli, salla wa salam rabbi alaihi addal habbi, wa alihi wa sahbi idada tasih syuhbi, walhamdulillahi fil bada'i wat tanahi, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, fi kulli lahdatin abada adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.